Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa saya ingin mengkonter setiap fitnah ya atau pelecehan-pelecehan orang-orang yang di luar Islam, orang-orang kufar yang melecehkan ajaran-ajaran Islam ya, yaitu melecehkan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya ingin mengkonternya ya. Nah, kali ini saya ingin membahas ya pelecehan mereka terhadap hadis Rasulullah tentang perintah ya, apabila lalat masuk ke dalam minuman maka kita disunnahkan menenggelamkannya, baru membuang lalatnya ya, membuang lalatnya, dan kemudian minum itu masih bisa kita minum ya, karena dia sudah ditawarkan oleh sayap lalat yang sebelah kanan, sebagaimana hadis yang nanti akan kita bacakan ya. Nah, ini kita baca dulu fitnah dari mereka ya. Nah, jadi mereka, ini dia, saya kutip dari postingan si Warani ya. Dia seolah ingin melecehkan ya. Dia katakan gini ya, sedang menikmati makan siang tadi, tiba-tiba seekor lalat terjatuh ke dalam minuman orange juiceku. Apa yang harus kulakukan ya? Karena apabila dia mengikuti tuntunan Nabi Muhammad ya, dia tidak perlu membuang jusnya ya. Tapi dia memposting ini hanya untuk melecehkan ya. Sebenarnya sebelumnya dia juga punya video yang melecehkan tentang hadis ini ya. Kalau kita baca komen-komen mereka ini ya. Nah, ini ya contohnya. Celupin semua terus minum lagi. Halal Pak Emen, kata Bang Mamat ya. Nah, ini dia, katanya sayap yang sebelah bisa nyembuhin penyakit. Nah, ini komen dari Deden. Begitulah kalau kitab dongeng dan kitab syair dan kitab adopsi sana sini ya. Ini komen selanjutnya, Quran sama ayat-ayat naudzubillah setan ada. Bulan Sabit, Salman Rushdie sudah deklarasikan kebusukan Quran. Nah, ini, jangankan cuma lalat hijau, bangkai pun halal, Bang. Jadi apa masalahnya? Dan bila mau terhindar dari api neraka pun cukup minum kencingnya, bahkan darahnya. Nah, kurang apa lagi? Pertanyaan anak SMP buat anak SD. Ada sebuah apel, ada sebuah anggur, ada sebuah jeruk. Ya, ada berapa buah semuanya? Jawab anak SD, ada 3. Pertanyaan orang waras ke Oten, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Jadi ada berapa Tuhan semuanya? Jawab Oten adalah 1 Pak Guru. Inilah tipe real ajaran dongeng Yunani pagan Romawi. Ini orang Islam ya, dia membela Rasulnya ya, subhanallah, Allahu Akbar. Nah, ini di komennya. Inilah komen-komen mereka ya. Benamkan ke dasar 100% halal, terus benamkan 10 lalat lagi 1000% halal, plus dijamin masuk surga katanya. Nah, ini namanya aja sangat melecehkan ya, Muhammad. Astagfirullah. Ini kalau sesuai hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu halal dimakan dan akan dapat pahala yang luar biasa, Bang Emen. Cukup nikmati saja, karena itu membawa Bang Emen ke surga jannah yang penuh nikmat.
Nah ini lagi, mosok Bro Emen percaya sama sabda pria yang berperang hanya karena ingin meniduri wanita pirang blonde. Nah inilah lebih kurangnya pelecehan-pelecehan mereka. Nah, sebenarnya ya mereka ini ketika mau melecehkan ini ya, mereka apakah memang sudah tahu pasti gitu tentang bahwa ini hanya sesuatu yang salah gitu kan mereka juga belum tahu pasti ya, secara pasti hadis ini salah atau benar gitu ya, karena mereka juga belum pernah meneliti tentang ya perintah hadis ini ya, lalat itu ditenggelamkan ya, apakah memang hanya nggak ada manfaatnya, bahkan lebih berbahaya gitu kan, mereka juga tidak mengetahui ya. Nah jadi terlalu cepat kita berkomen sesuatu yang tidak kita ketahui, apalagi kita membubuhinya dengan pelecehan-pelecehannya. Ini sesuatu yang tidak boleh dicontoh seorang Islam ya. Seorang Islam itu jangan mengomentari yang tidak mereka ketahui ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm ya, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula. Jadi kita nggak usah sok pandai mengomentari sesuatu yang tidak kita ketahui secara jelas, karena kata Allah sungguhnya pendengaran wal basar dan penglihatan wal fuada dan hati kana anhu mas'ula, kelak nanti akan ditanyakan ya. Kita harus mempertanggungjawabkan. Bagaimana kita mau mempertanggungjawabkan sesuatu yang kita juga belum tahu ya, apalagi kita melecehkan. Nah, ini lebih besar lagi dosanya. Oke, sekarang kita bahas ya. Sesungguhnya ini penelitian ilmiah telah ada ya tentang ini. Ini salah satunya saya kutip ya. Saya potong saja ya di sini. Nah, ini ya. Ivena Claresta 2020 juga menemukan katanya efek antimikrobial terhadap Escherichia coli pada sayap kanan lalat ya. Jadi sayap kanan lalat ini ada antimikrobialnya. Dari jurnal tersebut diketahui pula terdapat bakteri Bacillus circulans dan Actinomyces pada badan lalat yang produk metabolisme sekundernya memiliki efek antimikrobial dan antifungal. Subhanallah ya. Ini diambil dari 4 dan 5. Ini diambil dari buku ya, ini dia bukunya ya. Ini 4 dan 5 ya. Jadi diambil dari ini ATA RM Microbiological Studies on Fly Wings ya, Musca domestica Where Disease and Treat ya. Ini 2014 World Jurnal dunia dari ilmu medis ya, halaman 486 dan sampai dengan 489. Kemudian di 5-nya juga dikutip ya tentang ini, Claresta'i, Sari, D. Nurrohmi, S. Fatima dan Damayanti Ayu, The Right Wing of Fly ya, sayap kanan dari lalat ya. S. Neutralization of drink contaminated by microbe ya, sebagai netralisasi dari kontaminasi minuman oleh mikroba 2020. Jadi ini sudah ada penelitian ilmiahnya tentang hadis ini. Kemudian ini juga saya kutip dari Fakultas Kedokteran ya. Hadis lalat yang tercelup di minuman masuk akal. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi umat Islam, dan sunnah-sunnah beliau baik itu berupa perkataan maupun perbuatan dijadikan contoh bagi seluruh umat Islam. Ada satu hadis menarik yang masyhur tentang lalat yang tercelup ke dalam minuman. Hadis tersebut berbunyi haddatsana Khalid bin
مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عتبة ابن مسلم قال أخبرني عبيد بن هنين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. Ya, jadi dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila lalat jatuh di minuman seseorang dari kamu, hendaklah ia tenggelamkan kemudian buang, karena salah satu sayapnya terdapat penyakit dan sayap lainnya terdapat penawarnya. Jadi artinya kalau ada minuman kemasukan lalat, kemudian kita tenggelamkan lalatnya, kemudian buang lalatnya, ya, bukan buang minumannya, buang lalatnya, kemudian minuman itu ya bisa kita minum lagi, karena sesungguhnya pada sayap lalat yang kiri itu membawa penyakit, kemudian sayap yang kanan itu penawarnya, ya. Jadi hadis tersebut menjelaskan apabila ada lalat jatuh tercelup ke dalam minuman, boleh tetap meminumnya setelah menenggelamkan keseluruhan lalat tersebut lalu membuang lalatnya. Lalat juga tidak menajiskan minuman kita, dan bahwasanya di salah satu sayap lalat mengandung obat penawar bagi penyakit yang dibawanya. Ya. Padahal kita semua tahu bahwa lalat atau Musca domestica adalah salah satu faktor pembawa penyakit. Lalat membawa penyakit yang dibawa dari limbah, sampah maupun cemaran lainnya, dan menyebarkannya melalui droplet muntahan, feses maupun organ tubuhnya. Hal ini tentu menjadi banyak pertanyaan dan ujian keimanan bagi kaum muslimin, khususnya praktisi kesehatan maupun orang umum. Bagaimana menyikapi hadis yang secara sanad diakui sebagai hadis sahih atau terpercaya kebenarannya dari Nabi Muhammad SAW, namun sedikit tidak sesuai dengan fakta kesehatan yang telah diketahui dan ditemukan. Penelitian tentang sayap lalat telah beberapa kali dilakukan. Ternyata telah beberapa kali dilakukan, ya, penelitian lalat ini. Penulis menemukan 2 jurnal penelitian tentang studi mikrobiologi sayap lalat. Jurnal pertama oleh Rehab Muhammad Atta 2014 menemukan bahwa sayap kanan dari Musca domestica atau lalat memiliki efek antibiotik. Jadi sayap kanan itu antibiotiknya yang menghambat pertumbuhan bakteri maupun jamur. Sedangkan media agar dengan sayap kiri mendemonstrasikan pertumbuhan jamur dan bakteri. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian oleh Ivana Claresta 2020 juga menemukan efek antimikrobial terhadap Escherichia coli pada sayap kanan lalat. Dari jurnal tersebut diketahui pula terdapat bakteri Bacillus circulans dan Actinomyces pada badan lalat yang produk metabolisme sekundernya memiliki efek antimikrobial dan antifungal. 2 penelitian tersebut telah membuktikan kepada kita tentang adanya efek obat pada sayap lalat sebagaimana hadis Nabi. Penelitian lebih lanjut dan mendetail tentu diperlukan untuk menambah kredibilitas penelitian sebelumnya. Sebagai muslim, kita diperintahkan untuk terus berpikir dan meneliti sekitar kita, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan jasmani dan rohani, dan semakin kita menemukan banyak hal di alam, niscaya akan semakin dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan di sini ada saya lihat, ya, seorang yang meneliti tentang sayap lalat ini, ya. Dia meneliti di mana, ini dia, saya melihat, ya. Ini kita langsung saksikan aja. Ini penelitian dia, ya. Dia menzoomkan sampai 1000 kali daripada lalat untuk melihat detail sayap lalat kiri dan kanannya. Ini bagus untuk kita lihat, ya. Jadi di sini terlihat bahwa sayap kiri itu penuh dengan kotoran, dan ketika sayap kanan itu bersih sekali. Dan dia tes dengan memasukkan air, dan dia menetralisir, membersihkan
air tersebut ya. Nah, ini kita saksikan aja. Jadi nampak ya, sayap kirinya ini sangat kotor sekali ya. Ini dia buat komen ya, pantas saja setiap kali lalat bertengger hinggap selalu mengelus sayapnya menggunakan mulutnya. Ternyata sayap lalat sangat kotor sekali ya, sayap lalat yang kiri ya. Sekarang setelah saya atur saya, terlihat bulu-bulu sangat halus di bagian pori-pori sayap. Sekarang kita akan melihat sayap bagian kanan katanya. Terlihat ya, sayap bagian kanan itu bersih ya. Secara kasat mata kedua sayap ini tidak ada perbedaan. Mungkin akan berbeda kandungan kotoran jika diuji secara medis ya. Oke. Tapi terlihat ya, dibandingkan yang sayap kiri tadi ya, sayap kanan ini ya dia tidak begitu kotor ya. Saya akan coba tambahkan sedikit air bersih ya. Terlihat ya, bersih sekali ya, sangat bersih ya. Sungguh mengejutkan sekali, sayap ini seketika bersih sempurna hanya ditetesi dengan air. Inilah makanya kita diperintahkan untuk menenggelamkan ya. Jadi kita menenggelamkan. Jadi yang kanan ini dia bersih ya. Jadi disunahkan menenggelamkan karena ternyata ditetesi air sangat bersih dia. Bintik-bintik ini adalah gelembung udara, sedangkan kotoran yang kita lihat tadi benar-benar telah larut ya, bersih dia,
Jadi itulah makanya kita diperintahkan untuk menenggelamkannya. Jadi oleh air ini dia langsung bersih ya. Nah, kotoran itu dilarutkannya. Jadi saya menggunakan sinar ultraviolet, tetap tidak terlihat apapun. Sep ini menjadi sangat bersih ya. Jadi itulah makanya kita diperintahkan untuk menenggelamkan. Jadi sehingga dia dibersihkan semua ya.